Sekalipun Bu, makanan itu banyak berlebih, itu secara adab nggak boleh kita yang langsung yang duluan. Tuan rumah, anakku masih ada 7 lagi, saya tengok makanan banyak, bungkus. Biar Bu tuan rumah tuh yang menyediakan, yang membungkus, menawarkan sendiri. Tahu itu mana Bu wajah-wajah Columbus. Tahu Ibu Columbus Bu? Kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Kita punya potensi menjadi kekasih Allah. Karena wali itu ada 2 Bapak Ibu. Waliullah, wali setan. Kira-kira pilih mana Bapak Ibu? Wali Allah atau wali setan Pak? Kenapa anak kecil tak pernah risau Pak? Ketika dia butuh jajan, ya jajan dia minta Pak. Ma jajan dia minta. Maka kata wa kaifa ya'laq man kana lahu rabb. Bagaimana mungkin kita yang sudah kenal Allah yang dewasa ini ya risau terhadap rizki. Bahkan uktulul aswadaini fis shalah, bunuhlah 2 yang hitam dalam salat. Kalau baca hadis jangan setengah-setengah Bapak Ibu, tengok sarah dan penjelasannya. Karena kalau dibaca nanti Ibu baca, bunuhlah 2 yang hitam dalam salat. Suami saya hitam Pak Ustaz. Sudah dia Pak. Suami saya hitam, maksudnya apa? Al-aqrab wal ab'a, ular yang berbisa kelajengking. Ya, ibarat nama nama suaminya Abbas diambil Bas, nama bininya Kokom diambil Kom, gabungkan Baskom. Nah, suka nyuci dia tuh Pak itu. Nah, itu suka menggabungkan nama. Kalau hadisnya nggak ada Pak sunnah menggabungkan nama. Cuma kalau artinya baik nggak apa-apa. Maghrib yang mulia ini Bapak Ibu, biasa saya bawa kitab, tapi karena ini ya dadakan tadi dari abahnya Bapak Ibu, ini perdana, bukan juga kajian tetap. Insyaallah Bapak Ibu kita akan kaji. Di antara tadi sudah saya sampaikan judulnya 5 sifat karakter kekasih Allah. Ini disebutkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya yang berjudul Husnul Muhadarah di juz yang pertama di halaman 174. Imam Suyuti ini Bapak Ibu bukan imam kaleng-kaleng. Ya, walaupun sebenarnya namanya Bapak Ibu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, cuma karena orang ingin ngambil barokahnya, banyak orang di Indonesia namanya Suyuti. Ada nggak Bapak Ibu dengar ada nama orang Suyuti? Nah, itu sebenarnya Pak nama ulama itu nama tempatnya Pak, Asyut. Daerah Mesir dipanggillah Suyu, padahal namanya Pak siapa Pak? Jalaluddin Abdurrahman As-Suyu. Tapi kata ulama dianjurkan mengambil barokah dari nama seorang ulama yang meninggal dunia dengan harapan kita berikan kepada seseorang itu ya timbul kebaikan sebagaimana yang Allah berikan kepada ulama yang sudah wafat. Contoh, ada nama orang, siapa namamu? Bukhari. Padahal nama Imam Bukhari siapa Bapak Ibu? Muhammad ya bin Ismail bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Padahal Bukhari nama Bukhara. Nah, disebutlah Al-Bukhari. Siapa namamu? Syafi'i. Padahal nama Imam Syafi'i siapa Bapak Ibu? Muhammad bin Idris. Nah, itulah hebatnya ngambil barokah tafaulan. Itu sunnah Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ngambil barokah dari nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad, itu adalah Nabi Ibrahim. Maka di antara anak Nabi Muhammad, Nabi kasih namanya Ibrahim. Betul Bapak Ibu? Ya, ingin ngambil karena Nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. 69 kali dalam Quran. Yang kedua baru Nabi Musa. 136 kali namanya dalam Quran. Barulah setelah itu Nabi Isa. Kurang lebih sekitar 21 atau disebutkan 25 kali dalam Quran. Baru setelah itu barulah Nabi Nuh. Ini yang paling mulia secara level. Tapi Nabi yang paling mirip dengan Nabi Muhammad itulah Nabiullah Ibrahim. Makanya secara nasab Nabi itu lebih kepada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi kasih nama anaknya yang laki-laki Ibrahim, ngambil barokah namanya. Tafaulan. Walaupun usianya tak panjang, ya semuanya meninggal dalam keadaan masih kecil. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti meninggal 911 Hijriah. Ulama besar mazhab Syafi'i dapat gelar Al-Hafiz, tidak diragukan keilmuannya karena karya beliau Bapak Ibu 700 lebih.
karya kitabnya, mulai tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Maqsur, belum lagi kerjasama dengan gurunya tafsir Jalalain. Walaupun ada orang Indonesia karena lidahnya terlalu lancip dan lancar Pak, dibilangnya tafsir jalan lain. Ya, dispeleset-pelesetkannya Pak. Orang Indonesia ini lidahnya ini paling lincah Bapak Ibu. Ya, paling liar lidahnya orang Indonesia. Jalan lain dipanggilnya jalan lain. Ya, beliau mengaku sendiri hafiztu mi'ata alfa hadisin. Aku ini hafal 200.000 hadis. In wajadtu aksara min zalik hafiztuha. Kalau saya dapat pasti saya hafal. Cuma yang saya jumpa cuma 200.000. Kalau jumpa 500.000 pasti saya hafal. Itulah hebatnya Imam Suyuti, tak diragukan keilmuannya. Kira-kira kita Bapak berapa hafal hadis? Pak, Bu, berapa hafal hadis? 1 Pak Ustadz. Innamal a'malu binniyat. Itu pun kadang-kadang lupa di awal, ingat di ujung. Ingat di ujung, lupa di awal. Istilah saya Pak, baina sege wal pege. Dapat sege tinggal pege, dapat pege tinggal sege. Ini Bapak Ibu kalau nggak saya jelaskan nggak tahu tuh apa makna baina sege wal pege. Itu sengaja saya nggak jelaskan Bapak Ibu. Itu nanti kawan-kawan lah Bapak Ibu. Baina sege wal pege. Kata beliau Bapak Ibu, dalam apanya kalau kau ingin menjadi kekasih Allah, ada kalanya kau contoh sifat karakter anak kecil yang belum dewasa itu ada pada dirimu, maka kau bisa menjadi aulia. Aulia itu Bapak Ibu kekasih Allah. Ada kalanya di dalam Quran Ar-Rijal itu juga artinya kekasih Allah. Ada kalanya disebut Allah Al-Muttaqin, itu juga disebut dengan kekasih Allah. Tapi yang masyhur aulia, jamak dari waliyun, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Suyuti, khamsu khisalin fil atfali fil kibari ma'a rabbihim, ada 5 karakter pada diri atfal, jamak dari tiflun, anak kecil. Kalau ada pada diri orang dewasa, lakanu aulia, kita punya potensi menjadi kekasih Allah. Karena wali itu ada 2 Bapak Ibu. Waliullah, wali setan. Kira-kira pilih mana Bapak Ibu? Wali Allah atau wali setan Pak? Tentulah kita semua jawab wali Allah. Apa diantara sifat karakter anak kecil Bapak Ibu? Pertama kata beliau, la yahtammuna birrizki. Anak kecil itu Bapak Ibu tak pernah risau terhadap rizki. Pernah enggak Bapak Ibu tengok anak kecil duduk temenung di sore hari sambil megang kepala? Waduh, besok aku mau makan apa ya? Ada Bapak Ibu? Ada, kita tengok Pak. Enggak pernah dia mikir tentang risau terhadap rizki. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, jangan pernah terlalu risau terhadap rizki. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi? La ya'laq man kana lahu abun. Seorang yang punya ayah saja tak pernah risau. Kenapa anak kecil tak pernah risau Pak? Ketika dia butuh jajan, ya jajan dia minta Pak. Ma jajan dia minta. Maka kata dia, wa kaifa ya'laq man kana lahu rabb? Bagaimana mungkin kita yang sudah kenal Allah yang dewasa ini ya risau terhadap rizki, selama kita mau berusaha, berikhtiar, berdoa. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata ulama Bapak Ibu, rizki itu jangan kita batasi cuma material. Duit yang banyak rizki. Ternyata tidak. Ternyata rizki itu kata Syekh Sa'arawi punya tingkatan. A'la rizki yang paling tinggi ridha Allah. Ketika Bapak Ibu meluangkan waktu duduk di majlis ilmu, itu sudah rizki yang paling tinggi. Karena mencari ridha Allah. Ketika Bapak Ibu bisa sholat malam walaupun cuma 2 rakaat, itu rizki yang paling tinggi. Ketika Bapak Ibu bisa ya bersedekah walau sikit tamrah, walaupun sebengkah kurma dibagi 2 dengan kawan, itu rizki yang paling tinggi. Ketika Bapak Ibu bisa sholat duha walaupun cuma 2 rakaat, itu adalah rizki yang paling tinggi. Itu namanya a'la rizki yang paling tinggi. Yang kedua ada namanya abdalur rizki. Rizki yang paling abdal. Kata Syekh Sa'rawi, rizki yang paling abdal islahul ibni wal banat. Ketika anak cucu Bapak Ibu baik-baik, soleha-soleha, berpendidikan, itu adalah rizki yang paling abdal. Ada Bu, ibu-ibu Bu, anaknya 15 Pak. Ya setelah ini 15 ini sudah dewasa,
pulang lebaran, satu orang ngasih ibunya 1 juta. Nah mak, ini mak 1 juta, 1 juta. Berapa dapat bu? Bu berapa? 15 juta. Itu pun si ibu masih menangis terisak-isak. Menangis dia pak. Si bapak heran, kau ini gimana? Ya anakmu sudah ingat padamu, kenapa kau masih menangis? Kata si ibu, saya menangis bang, kenapa anak kita cuma 15, kenapa tidak 25? Kenapa pak? Kalau sempat 25, terbayang bagi ibu itu 25 jo. Apa enggak bis ya? Bertambah gelang emas nanti tambahnya pak. Ya ini bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau anak tu qurrata ayun, sejuk dalam pandangan mata. Tapi ada kalanya kita diuji dari segi anak. Itu bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan panggil sesuatu yang elok-elok, bersifat doa kepada anak. Ibaratnya jangan hanya caci maki saja pak, tapi doa. Kadang-kadang kita caci maki, senangkan ayam saja bapak ibu. Wala tusabbu addik, jangan kalian caci maki ayam, tapi yang penting diusir, jangan dicaci maki. Kenapa? Karena dia adalah diantaranya membangunkan kita di waktu sahur. Jadi kan ya, termasuk juga banyak binatang-binatang yang sangat ada unsur penyampaian Nabi. Termasuk yang sering saya sampaikan bapak, jangan bunuh kodok. Ada tukang mancing sini pak. Tukang mancing kalau membuat umpan jangan buat kodok pak. Wala taqtulud dibda, kata Nabi, jangan kau bunuh itu kodok. Andai kata mau buat kodok juga yang main-mainan bapak ibu. Pak, ini yang hobi mancing ini pak ini. Ya, yang hobi mancing ke macam-macam, ke pelelawan, ke langgam. Jangan buat ini, kadang-kadang tersiksa pak. 3 kali tersiksa pak bapak ibu. Ya tersiksalah kata itu, sudahlah diapakan apa begini. Ya digetekkan begini, dikejar-kejar, itu apanya itu apa? Nyawanya itu di ujung, ditarik-tarik begini pak, dikejar ikan gabus. Itu ngeri-ngeri sedap rasa dia itu pak, di ujung ya, tersiksa bagi seekor kata. Kenapa? Karena kata Nabi, kata itu juga bapak bertasbih. Bertasbih pak, apalagi kata yang yang apa itu pak, hujan-hujan tuh pak. Itu kalau bapak ibu tahu, kita dengar pak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma kan kita nggak paham. Yang kita tahu mana ada yang waktu musim hujan tuh pak, yang besar-besar tuh. Itu jangan kita andai kata tangkap, campakkan saja, jangan kita bunuh. Itu dia ada beberapa binatang, tapi ada binatang bapak ibu yang sunnah kita bunuh, termasuklah kalajengking. Bahkan uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah 2 yang hitam dalam solat. Kalau baca hadis jangan setengah-setengah bapak ibu, tengok sarah dan penjelasannya. Karena kalau dibaca nanti ibu baca, bunuhlah 2 yang hitam dalam solat. Suami saya hitam Pak Ustaz, sudah dia pak. Suami saya hitam, maksudnya apa? Al-aqrab wal ab'a, ular yang berbisa, kalajengking. Apakah cuma ular saja dengan kalajengking? Jenis-jenis yang membahayakan. Makanya makruh dalam mazhab Syafi'i solat pejam mata. Bapak Ibu, gimana kalau ada binatang? Nggak bisa kita pak. Makruh kita, bahkan dalam sujud pun sunnah kita buka mata. Sebagaimana sebutkan dalam kitab Bidayatul Minnah. Ya, ada 500 sunnah-sunnah dalam mazhab Syafi'i. Itu bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, rizki yang paling rendah, wa adanaha al-mal. Rizki yang paling rendah justru harta. Sekaya apapun bapak ibu, saking kayanya pak, macam kuntilanak, tak pernah nginjak tanah. Bapak ibu, maksudnya mobil rumah, pagarnya menjulang tinggi. Makruh buat pagar, kata sebagian ulama, pagarnya itu tinggi menjulang, tinggi tertutup, nggak tahu orang apa aktivitas di luar rumahnya. Bapak ibu, sudahlah pagar tinggi, dijaga lagi security, tambah lagi anjing herder, gimana kita mau apa pak? Ya, itu pak. Tapi dianjurkan buat pagar, walaupun sekedar ya. Yang penting tanah kita dipagar, jangan tanah tetangga. Bapak Ibu, karena pagar itu ada hikmahnya pak. Termasuklah nanti ya buah-buahan kita, entah mangga yang kita tanam, ada batasnya.
Makanya dalam buah-buahan itu ada hukukul musyarakah, ada hak bersama. Kapan hak bersama itu ada? Ketika setengah pohon pohon, anggap dulu mangga Bapak Ibu, setengahnya, sampahnya, tiangnya, batangnya ke tempat tetangga yang bersihkan, baru buahnya setengah tempat kita. Tetangga kita juga punya hak secara hukum fikihnya. Nah, Bapak Ibu punya hak dia, Pak. Andai kata berbuah, dia juga punya hak. Ya, walaupun secara tasawufnya kita minta izin, Pak. Ya, dia sampahnya tiap hari, Pak. Kita nggak pernah kasih, Pak. Kalau dalam kitab Buqyah Mustarsidin itu sebutkan kalau dia nggak ngasih, kita punya hak potong. Ya, potong apanya, Pak? Ya, atau ditarik dia dimailkan ini. Nah, itu dia soal ya tumbuh-tumbuhan. Ibaratnya itu hak bersama. Nggak boleh kita pelitkan Bapak Ibu. Tapi ini hanya berlaku pada buah-buahan. Tidak berlaku kambing tetangga datang ke tempat kita, ayam tetangga, nggak berlaku. Oh ini halal nih Pak Ustadz. Nggak. Ya Bapak Ibu ya, nggak ada berlaku itu. Nah, ini hanya kepada buah-buahan. Jadi dianjurkan pakai pagar. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah itulah masalah rizki. Makanya jangan kalau menjadi kekasih Allah jangan terlalu risau Bapak Ibu. Makanya in kunta lam ta'rif unwana rizkika, jika engkau tidak tahu di mana alamat rizkimu, fa inna rizqaka ya'rifu unwana. Sesungguhnya rizkimu tahu di mana alamatmu. Kalau memang sudah tercatat Pak bagi kita, ikan sarden itu Bapak Ibu lama prosesnya Pak. Mulai dari nelayan, mau pindah-pindah proses lama. Tertulis di ikan tuh, ini ikan untuk Ibu Cak Rona, kata dia Bapak Ibu. Ibu Cak Rona tertulis nih Pak. Ya, dibelilah ikan sarden ini, dibelilah ke kedai kecil oleh Ibu Siti Markobet. Ya, dibelilah oleh Ibu Siti Markobet nih Pak. Ini mau makan siang nih. Tiba-tiba datanglah Ibu Cak Rona bertamu. Ya, sekian banyak hidangan itu pula yang mau Pak. Memang dia tertulis di situ untuk Ibu Cak Rona, dihantam sama Ibu Cak Rona dimakan. Memang itu bagian. Begitulah ada kalanya rizki. Tapi kata ulama rizki itu ada yang ada yang khas. Kalau yang sejahat apapun dia Allah kasih. Ngapain Allah kasih Pak kalau ibaratnya Fir'aun? Jahat nggak Fir'aun itu Bapak Ibu? Jahat. Seiblis-iblisnya iblis itu masih mengakui Allah. Masih dikatakan ya Rabb. Tapi Fir'aun ana rabbukumul a'la. Itu dalam tafsir Khazin saya baca. Ketika Fir'aun mengatakan begini Pak, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Wow, terkejut iblis Pak. Hebat kau Fir'aun. Aku saja yang iblis masih mengatakan ya Rabb. Tapi Fir'aun langsung mengatakan saya adalah Tuhan kamu yang paling hebat. Makanya sampai sekarang belum pernah kita jumpa Bapak Ibu. Siapa namamu nak? Fir'aun Pak. Nggak ada Pak. Saking jahatnya Pak namanya. Siapa namamu nak? Korun Pak. Nggak ada. Itu saking ya haram ngasih nama anak, nama-nama orang fasik haram hukumnya Pak. Nama orang fasik haram ngasih nama anak. Nama binatang haram. Itu nggak boleh. Nama dewa-dewa haram. Nggak boleh kita berikan nama anak, nama-nama orang fasik. Kasih setidaknya ada maknanya. Macam orang sekarang saya tengok suka gabung-gabungkan Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Ya, contoh nama kadang-kadang bagus namanya Pak. Nama Bapak tuh Sulaiman, cuma dipanggil Leman. Betul Bapak Ibu? Siapa itu? Bang Leman. Kebetulan bininya Toyibah. Punya anak. Diambillah awalnya Le, karena Leman di awalnya Le. Nama bininya tadi Toyibah, diambil awalnya Toy. Digabungkanlah untuk kasih nama anaknya. Apa Bapak Ibu? Letoy. Apa enggak Letoy? Ngaji Letoy, semuanya Letoy. Ya, atau nama ya bininya Nurlaili, diambillah ujungnya Li. Nama suaminya Irfan, diambillah Pan, gabungkan Li. Apa enggak menggigit terus Pak semenjak kecil? Menggigit terus. Ya, ibarat nama ya, nama suaminya Abbas diambil Bas, nama bininya Kokom diambil Kom, gabungkan Baskom. Suka nyuci dia tuh Pak itu.
Itu suka menggabungkan nama. Kalau hadisnya nggak ada Pak sunnah menggabungkan nama. Cuma kalau artinya baik nggak apa-apa. Bapak Ibu, kalau artinya baik nggak apa-apa. Ya. Cuma bukan sebatas saya kasih nama anak saya paling banyak dalam Quran. Jangan begitu, karena setan juga 88 kali namanya dalam Quran. Ini kadang-kadang Bapak Ibu namanya dikasihnya siapa? Ada namanya si Pak Tony. Bapak Ibu siapa namanya? Tony. Banyak nama Tony, banyak. Tony ya. Nah, siapa namanya? Tony. Kenapa kau buat Tony? Ada dalam Quran Pak Ustaz. Apa? A'udzubillahi minasyaitoni. Ya, itu jangan Bu ya. Jangan nasbatnya ke syaitoni. Itu kurang baik. Nanti khawatir setan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini soal rizki yang pertama. Jangan pernah risau terhadap rizki kalau kita ingin jadi kekasih Allah. Yang kedua, kata Imam Suyuti dalam kitabnya, la yaskuna min khalqihim idza maridu. Anak kecil tu tak banyak mengeluh. Andai kata mereka sakit, paling mereka mengatakan mak sakit, selesai. Nggak banyak mengeluhnya. Orang beriman tu Bapak Ibu, jangan pernah kita suudzon kepada Allah. Kalau ingin menjadi kekasih Allah, jangan pernah kita menuntut kepada Allah. Selalulah berhusnudzon kepada Allah agar kita mati husnul khatimah. Makanya Nabi pesankan dalam hadis yang sahih, la tamutanna ahadukum illa yahsunu zanna billah. Jangan kalian sempat mati, janganlah kalian wafat dalam keadaan suudzon, tapi wafatlah kalian dalam keadaan husnudzan. Jadi orang beriman tuh Bapak Ibu, kalau dia dapat musibah, dia sabar. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur. Dua-duanya sumber pahala. Betul Bapak Ibu? Mau kemana lagi kita Pak? Musibah yang paling besar kata Imam Suyuti, a'zamul musibah al-maut. Meninggal anak, meninggal istri, meninggal suami, itu musibah yang paling besar Pak. Kecuali Bu, kecuali SCL. Tahu Ibu SCL Bu? Bu, tahu SCL? Suami celako. Ada Pak, ini saya punya kitabnya Pak. Ya, saya ini setiap hari 2 kali seminggu itu bahas di majelis. Saya punya majelis khusus baca kitab kuning tuh. Banyak ada di antara kitab namanya Hasyiah Bujairami. Di sini sebutkan ada oknum-oknum suami nih Pak. Tapi di sini tidak ada insyaallah. Mautuz zaujati, meninggalnya seorang istri, husnun sa'ah li zauj, hanya kesedihan sesaat bagi suami. Mata kanan menangis, mata kiri melirik-lirik, mana besok mau dipinang. Ada Bu begitu. Ya, makanya Pak bedakan Pak dalam kitab Manhaj Sawi, karya Habib Zain Smith Madinah. Air mata bahagia dan sedih itu bisa dibedakan dari dingin atau panas. Jadi Pak, ada bapak-bapak Pak meninggal bininya, nangis dia Pak. Air matanya dingin. Air matanya dingin. Itu bisa dibedakan mana air mata bahagia, mana air mata. Makanya ada seorang suami, seorang istri mengatakan begini, "Bang, kira-kira kalau aku mati meninggal dunia, abang kawin lagi enggak?" Dia nanya Bang, kata suaminya, dek, jangankan kau mati, waktu hidup aja aku mikir bagaimana kawin, kata dia. Apalagi sudah mati. Makanya ada seorang istri Pak meninggal sakit parah Bu, kompilasi. Dia bilang begini, kira-kira Bang kalau aku nanti mati kau langsung menikah enggak? Enggak lah, saya punya adab deh. Setidaknya andai kata pun saya menikah, kering dulu kuburanmu. Janji, kata bininya Pak. Janji. Serius. Oke. Teken. Jangan nikah sebelum kuburanku kering. Sebelum wafat ini perempuan Pak, dia bilang kepada adiknya, wahai dek, kalau aku wafat nanti tolong setiap pagi kau siram kuburanku. Akhirnya Pak, setiap pagi basah, nggak pernah kering Pak. Nggak nikah kawan nih Pak. Kejamnya perempuan tuh. Itu nampaknya agak-agaknya Bu, itu BCL tuh Bu. Tahu BCL? Bini celako model begitu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam bab fikih itu wasiat yang tak mesti ditunaikan. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dan sabar ini ciri ahli surga.
Itu orang beriman Bapak Ibu, sumber pahala dua-duanya. Saya ajak satu cerita Bapak Ibu, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Ada seorang laki-laki namanya Bapak Ibu Imran bin Khottan. Namanya Imran bin Khottan. Mohon maaf Bapak Ibu, Imran bin Khottan ini orangnya jelek, qabihul wajhi, qasir pendek, semekot semeter kotor. Pokoknya jelek lah. Tapi sejelek-jeleknya tetap nggak boleh kita hinakan. Ini ibaratnya memang secara banyak jelek. Sudah jelek pendek. Saya pernah jumpa Ucok Babah. Ya, saya pernah jumpa Ucok Babah di Sepirok. Ya, karena dekat dengan kampung istri Pak. Segininya Ucok Babah tuh, Pak. Saya jumpa dengan Ucok Babah. Ya. Begitulah umpamanya ini si Imran bin Khottan. Tapi lahu zaujatun jamilatun mashuratun fil Iraq. Tapi punya istri paling tercantik, terkenal kecantikannya di kota Irak. Bapak Ibu, terkenal kecantikannya di kota Irak. Bayangkan dulu, Pak. Makanya saya baca ada 20 perempuan tercantik di dunia, Pak. Bu, ini supaya tahu ibu-ibu nih, pemecah rekor 3 negara. Pertama Irak, yang kedua Mesir, yang ketiga Turki. Secantik-cantiknya Pak, penelitian. Baru saya penasaran Pak nengok orang Indonesia. Bu, nomor 19. Kata dia, Bu, secantik-cantiknya orang Indonesia hanya rata-rata dan di bawah rata-rata. Kasihan dulu, Bu, di bawah rata-rata semua ini. Jangan marah. Ya, Pak. Makanya orang Mesir, makanya ada ibu-ibu, Pak, Ustadz saya ingin ya anak saya macam Nabi Yusuf gantengnya. Ya kita ngacak dulu, Pak. Nabi Yusuf orang mana? Orang Mesir, hidung mancung. Ya kita pesek hitam. Ya, hidup lagi tambahnya, Pak. Nah, ya, orang Nabi Yusuf itu kalau kena sinar matahari merah. Kalau kita, Bu, hitam kehitam-hitaman, namanya hitam kuadrat. Beda, Pak, dengan maksudnya kata ulama kita itu akhlaknya macam Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka Imran bin Khottan ini karena istrinya cantik, Pak, satu saat dia pulang ke rumah, jumpa dengan istrinya, disambut. Dia tatap wajah istrinya lama-lama. Ditatapnya wajah bininya, Pak. Kata bininya, limadza tanzuruni daiman, Bang, kenapa kau tatap wajahku begitu lama? Kata suaminya, Pak, askuru ilallah, aku bersyukur kepada Allah bisa mendapatkan istri secantik kamu. Kata bininya, kalau begitu, Bang, berarti kita ini ahli surga. Pede sekali kau dek mengatakan kita ini ahli surga. Ya, abang bersyukur mendapatkanku, aku bersabar bersamamu. Betul Bapak Ibu. Syukur dan sabar ciri ahli surga. Apa enggak sabar Bapak Ibu? Bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur. Bayangkan kalau jalan Pak, penyu hitam. Bayangkan Pak, hitam dia Pak, udah hitam pendek, ini cantik. Kira-kira gimana perasaan perempuan tuh Pak? Ya tentu dia tahan itu Bapak Ibu. Nah, itulah bedanya. Ya, syukur dan sabar ciri ahli surga. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau soal hitam-hitam Bapak, ada sahabat Nabi Bapak Ibu, ayahnya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Ini anak hitam nih jalan sama ayahnya. Nabi senyum, Nabi mau bercanda. Jadi jangan kita anggap Bapak Ibu Nabi itu orangnya serius. Nah, ada saatnya Nabi bercanda. Bahkan Nabi pernah bercanda kepada perempuan yang minta doa, ya Rasulullah, inna zauji, sesungguhnya suamiku marid, sedang sakit. Kata Nabi, suamimu itu yang ada bintik hitamnya di matanya ya? Bingung perempuan ini, Pak. Tunggulah Rasulullah, balik dulu aku bentar. Balik nih perempuan, Pak. Wahai suamiku, kata Nabi, apakah ada bintik hitam di matamu? Kata dia. Kata suaminya, memang mata itu ada hitamnya, katanya, Pak. Balik lagi dia, Pak. Ya Rasulullah, kata suamiku, memang mata itu ada hitamnya. Iya, maksud Nabi itu bercanda, Pak. Memang setiap orang ada hitam di matanya. Itulah bentuk candanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bercanda. Nah, itu Bapak Ibu, ya tidak begitu, ya serius. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadi masalah
Imran bin Hattan, syukur dan sabar. Sudah berapa Bapak Ibu? Sudah 2. Nah, ini tak cukup nggak waktunya? Ada 5. Saya percepat saja Bapak Ibu. Yang ketiga, wa ya'kuluna ta'ama mustama'in. Anak kecil tuh Bapak Ibu suka kebersamaan kalau makan. Makin ramai Pak, makin semangat gitu Pak. Apa maknanya Bapak Ibu? Kita ini mesti ada kebersamaan, khususnya mesti orang pernah mencicipi sebagian rizki yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Maknanya apa? Termasuk amal yang paling afdal Bapak Ibu menraktir kawan makan. Itu dalam Sahih Bukhari Pak. Amal yang paling afdal, ya sekali jangan pula ampera biasa Pak. Sekali bawa ke saya biasa itu yang di bersolok yang di nih Pak, rumba itu biasa. Ya habis-habis 500.000, 600.000. Nah, lumayan lah Bapak Ibu. Ya, traktir kawan makan. Traktir kawan makan amal yang paling afdal. Limaza ittahadallahu halila, ittahazaqallahu halila. Ya Ibrahim, kenapa kau dapat gelar kekasih Allah? Khalilullah. Aduh Bapak Ibu. Ya, ini baru namanya adil. Ya, di bawah dikasih kopi kopsus, di atas naik juga alhamdulillah. Walaupun masih panas Bapak Ibu. Ya, gaya-gayanya lah memuliakan tamu dan alhamdulillah. Jadi Nabi Ibrahim itu kenapa dapat gelar Khalilullah Bapak Ibu? Di antaranya Nabi Ibrahim, iza asaitu, kalau aku makan malam, yamsi ila mailin wa mailain, aku rela berjalan 1 kilo 2 kilo untuk mencari kawan makan. Jadi Nabi Ibrahim itu Bapak tak pernah mansur. Tahu mansur Bapak Ibu? Makan surang. Jadi Bapak Ibu jangan kita ini nggak pernah ya berbagi rizki. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu, kalau kita tinggal satu komplek 5 tahun, 10 tahun, apalagi 20 tahun, mesti pernah kita buat walimah syukuran, mengundang saudara kita, tetangga kita, pernah mencicipi sebagian rizki yang Allah titipkan kepada kita. Cuma kalau ingin besar pahalanya Bapak Ibu, buat acara perhatikan adab-adabnya. Masuk salam. Yang kedua, kalau Bapak Ibu masih sehat, ini adab nih Pak, bukan haram. Kalau Bapak Ibu masih sehat, jangan langsung mencari tiang bersandar. Ini kalau dia cara rumah, adabnya nih Pak. Yang ketiga, jangan tawaf. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Tawaf. Keliling dia Pak, belum nggak langsung duduk dia Pak. Ya, langsung dia mandur, keliling-keliling pas sampai ke dapur, tengok-tengok. Ini adabnya. Yang keempat, wa alla yanzura ilal at'am. Adabnya dari awal sampai akhir ya nggak boleh melihat ke sumber makanan. Kan kadang-kadang Bapak Ibu kita acara makanan di pojok Pak. Ya, dari duduk kita awal Pak, mata kita cukup ke makanan itu aja Pak. Sambal lado, ayam geprek, ayam loncat, macam-macam. Ya buah ini. Kita tengok itu Pak. Yang kelima, sekalipun Bu makanan itu banyak berlebih, itu secara adab nggak boleh kita yang langsung yang duluan. Tuan rumah, anakku masih ada 7 lagi, saya tengok makanan banyak, bungkus. Biar Bu tuan rumah tuh yang menyediakan, yang membungkus, menawarkan sendiri. Tahu itu mana Bu wajah-wajah Columbus. Tahu Ibu Columbus Bu? Kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Itu Columbus namanya Pak. Satu lagi Kolunyah. Kolunyah itu kelompok ibu-ibu tukang ngunyah. Nggak pernah bawa makanan. Makan aja kerjanya Pak. Ada. Ya dua-duanya penting tuh Bapak Ibu. Biar ya tuan rumah yang menyediakan. Tahu itu wajah-wajahnya yang bawa tentengan tuh Pak. Ya tahu mereka tuan rumah. Itu yang ketiga. Lah. Yang keempat. Bapak Ibu. Yang keempat diantaranya. Sifat anak kecil itu wa idza khafu, kalau mereka ketakutan, zarrat uyunuhum bid-dumu'i, cepat nangisnya. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi kekasih Allah, kita mesti pernah menangis, meneteskan air mata. Meneteskan air mata itu di antara ciri kekasih Allah, mengingat segala dosa. Man najah ya Rasulullah, apa yang menyelamatkan ya Rasulullah? Ada 3 kata Nabi. Di antara yang 3 ini hadis Sunan Tirmizi dari riwayat Uqbah bin Amir. Wabaki ala khotiatik, menangislah atas dosa-dosamu. Sering saya katakan Bapak Ibu, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada botak yang berambut. Betul Bapak Ibu? Ada nggak botak berambut Pak? Maksudnya tidak ada manusia yang tak berdosa.
Sagiran au kabiran, baik kecil atau besar. Kita ini pendos, bah. Ya, enggak ada kita yang merasa paling bersih. Kita ini merasa banyak dosa. Nah, jadi kita mesti pernah meneteskan air mata. Jadi kalau kepada kekasih Allah tu Bapak Ibu, Umar bin Khattab tu Bapak Ibu, kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, masalaka Umar, ya, masalaka Umar patjan salaka sayyidun patjan ghairiha. Kalau Umar itu saking kuatnya keimanannya, kalau dia lewat satu jalan maka berpas-pasan dengan setan. Setan tu enggak mau berpas-pasan dengan Umar. Dia belok, dia cari jalan lain. Itulah saking hebatnya keimanan Umar. Tapi walaupun begitu Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu nampak di sini sering genangan air mata, menangis tengah malam. Alhamdulillah Pak Ustaz, semenjak muhasabah, saya biasanya kalau muhasabah full Bapak Ibu, 10 malam Ramadan itu biasa muhasabah. Ada kawan saya Pak Ustaz jarang nangis, tapi setelah muhasabah, ya habis itu dia umroh, habis lebaran Bapak Ibu, sampai di Masjid Nabawi menangis dia, Pak. Saya mantap mah, kawan kini jarang nangis. Pas muhasabah kemarin nggak nangis, ini nangis Pak di Masjidil Haram, ya di Masjid Nabawi dia nangis. Habis sholat, hebat kau sekarang ya kawan. Kenapa tadi husuk kai tadi abahnya, sampai-sampai saya tengok kau tadi menangis. Kenapa kau menangis? Kata si bapak ini, lama kali rukuknya. Tadi Pak, panjang kali ayat. Ya awak biasa sih 30 kul Hullahat, Rabbil Nas, Kul Rabbil Falaq. Sana dibantai Al-Insan. Bapak Ibu, lama kali ruku. Ada satu lagi, kenapa kau menangis? Diinjak orang Arab tua kakinya, menangis dia, Pak. Disangka kawan begini-gini, sangka kawan saking husuknya Bapak Ibu. Rupanya gara-gara diinjak orang toman-toman tuh Bapak Ibu, yang besar-besar tuh. Nah, itu jangan kan, itu kalau di Masjidil Haram dilangkainya kita, Pak. Ya, orang besar-besar itu dilangkainya kita. Mana ada berlaku-laku di Masjidil Haram? Tidak berlaku di Masjidil Haram halang menghalangi. Sutra begini, Bang, enggak ada berlaku dia. Ya, langkahnya saja. Itu pengecualian. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, in the house, in the test. Kalau haus minum tes dan sudah berbunyi Bapak Ibu, itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja Bapak Ibu, walaupun ya enggak tersampaikan semuanya, mudah-mudahan dikit banyaknya bermanfaat. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangan. Akhir minnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.